Kami, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Buleleng. Perkenalkan, saya Loh Yulia Sulamarheni dari SMA Negeri Bali Mandara. Saya Nimade Sumaryani dari SMA Negeri 1 Kubu Tambahan. Dan saya Lilo Sri Juliastini dari SMA Negeri 1 Kubu Tambahan. Dengan pengajar praktik Bapak Iketut Sumadi Hatta SPD dan fasilitator Bapak Ikutu Spayana SPD MPD. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik. Pada proses coaching ini, kami akan berperan sebagai pengamat atau observer, coach, dan juga coachee secara bergantian. Selamat menyaksikan! Selamat pagi Bu Made dan juga Bu Sri. Selamat pagi ya. Pagi juga. Bagaimana kabarnya ini ibu-ibu berdua? Baik. Baik ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita mau ada aktivitas coaching kan ibu-ibu ya. Jadi sebelum nanti Bu Made meng-coaching Bu Sri, mungkin izinkan saya untuk melakukan aktivitas tanya jawab sedikit Bu ya kepada Bu Made selaku coach. Bu Sri mohon bersabar dulu ya. Disimpan dulu apa permasalahannya yang mau disampaikan. Bu Made, saya mau nanya ini, kita kan mau aktivitas coaching hari ini. Nah, aktivitas coaching itu kan ada ya langkah-langkahnya, ada rubrik-rubrik yang harus kita ikuti gitu Bu ya. Nah, kalau menurut Bu Made itu kan Bu ya, selaku seorang coach nantinya akan meng-coaching Bu Sri gitu kan. Kira-kira Ibu aktivitas coaching yang bagaimana yang akan Ibu lakukan nanti? Ya, saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif, kemudian bisa mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian presensi tentunya, jadi saya fokus menggunakan apa yang disampaikan oleh Oke, saya lihat ada 3 gitu kan, mulai dari presensi gitu kan, mengajukan pertanyaan berbobot, dan juga lagi satu tadi apa Bu? Mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif juga gitu kan Bu ya, jadi ada 3 gitu kan. Alurnya bagaimana? Ibu sudah memahami untuk alur untuk coaching itu? Oh sudah, saya sudah mempelajari sebelumnya alur kita ya, betul jadi sekali. Harus menanyakan tujuan dulu, kemudian bagaimana saya bisa mengidentifikasi kesalahannya, kemudian bisa menanyakan rencana aksinya, kemudian tanggung jawabnya gitu. Betul sekali, Ibu sudah paham betul sepertinya alur Tirta ini. Kalau saya nanya umpamanya, nanti kalau umpamanya pas proses coaching dengan Bu Sri, apakah wajib alur itu muncul semuanya Bu? Ya enggak sih, enggak wajib, tapi saya usahakan buat semuanya muncul ya. Sesuai dengan permasalahan nanti Bu ya. Oke, mungkin masih ada waktu. Ibu tadi ada kompetensi-kompetensi yang Ibu ingin kembangkan. Kalau kita ingin kerucutkan lagi, ingin lebih spesifikkan lagi, apa sih kompetensi yang benar-benar Ibu ingin kembangkan lebih spesifik lagi dari 3 kompetensi itu? Ya, dari 3 kompetensi itu saya ingin bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot, bagaimana coach saya itu bisa merespon dan muncul ide-ide baru, jadi sehingga potensinya itu keluar gitu ya, jadi potensi yang dimiliki itu muncul gitu. Jadi bagaimana saya bisa memunculkan pertanyaan berbobot, itu yang paling ingin saya kembangkan diskusi. Bagus sekali Bu ya, jadi menggali, karena memang kunci dari coaching itu adalah ya si coach itu yang spesial harus digali lagi Bu ya. Nah, jadi dari hal-hal yang Ibu ingin kembangkan, nanti Ibu meng-coaching Bu Sri itu, indikator keberhasilan dari aktivitas coaching Ibu itu nanti akan seperti apa nantinya? Ya baik, saya merasa kalau coaching ini berhasil jika coaching itu sudah mampu dia mencari solusi atas permasalahannya sendiri, jadi muncul ide-ide baru yang bisa dia kembangkan untuk mengatasi permasalahannya sendiri gitu ya. Itu sih indikator keberhasilan. Baik, jadi saya sudah catat untuk aktivitas praobservasi kita Bu Made ya. Mungkin mohon dibantu saya ingin mengkonfirmasi hal-hal yang akan saya observasi nanti.
Jadi Bu Made ada 3 hal yang ingin dikembangkan dari kompetensi, yaitu kehadiran, mengajukan pertanyaan berbobot, dan mendengarkan aktif. Tapi yang benar-benar ingin Bu Made tekankan lagi adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot tersebut untuk menggali lebih dalam lagi dari potensi Koci. Dan indikatornya adalah pasti tercapainya suatu solusi atau ide-ide solutif dari Koci tersebut. Oke Ibu, jadi mungkin kiranya demikian dulu. Nanti saya akan masuk ke aktivitas observasi. Jadi mungkin Bu Sri dan juga Bu Made saya persilakan untuk aktivitas coachingnya. Selamat pagi Bu Sri. Pagi Made. Gimana kabarnya hari ini? Baik sih Bu, tapi agak sedikit apa namanya, was-was dikit. Was-was ya. Besok saya kan, Ibu kan sudah ya pendampingan ke kelas ya, observasi Oh kelas. sudah kemarin. Saya belum, saya besok nih. Oh gitu. Pantas Ibu dari kemarin ngechat saya terus saya pikir ada apa gitu. Jadi Ibu ingin curhat sedikit Iya, ya tentang udah. masalah besok ya. Iya Bu, ini dulu masalahnya. Besok kan saya pendampingan ke kelas ya, dengan materi teks biografi. Misalnya kan diminta menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran emosional dan sosial emosional. Saya sudah sih Bu, sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi ke tersebut. Tapi saya merasa belum maksimal. Oh ya, nanti dulu. Sebelum itu tujuan Ibu untuk ingin bertemu dengan saya atau coaching ini apa? Apa yang ingin Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini? Iya, saya inginnya setelah saya curhat dengan Ibu, saya mendapatkan solusi terbaik untuk kegiatan pembelajaran besok. Oh, gitu. Berarti sebelumnya saya ingin tahu dulu seberapa jauh sudah persiapan Ibu untuk kegiatan besok? Untuk kegiatan pembelajaran besok hari Kamis ya, hari Kamis ini itu saya jam 4.5 itu saya sudah mempersiapkan materi teks biografi dengan model pembelajaran berdiferensiasi yang di sana ada dengan apa namanya berdiferensiasi konten, kemudian proses, produk, dan terintegrasi PSE. Tapi saya merasa belum bisa masukkan produk diferensiasi produk, karena di sana saya menggunakan LKM, lembar kerja murid, yang otomatis produknya sama, mereka mengerjakan LKM yang sama. Itu masalahnya. Jadi Ibu ingin mengembangkan atau memberikan pengajaran berdiferensiasi dengan ketiga strategi itu ya, diferensiasi konten, kemudian proses, produk. Jadi Ibu belum bisa yang produk. Iya, produknya aja masih ada. Nah, kalau menurut Ibu itu kira-kira pembelajaran berdiferensiasi produk itu seperti apa? Yang saya baca dan yang saya lihat di YouTube sih itu strategi pembelajaran dengan diferensiasi produk itu murid bisa mengerjakan tugas, bisa melalui peta konsep, bisa menggunakan Canva, video, atau mungkin dengan presentasi langsung. Nah itu yang membuat saya bingung. Jadi produknya harus berbeda gitu. Iya, itu tujuannya sama itu. Iya, tujuannya sama tapi ya, saya produknya berbeda. saya sependapat dengan Ibu ya. Jadi diferensiasi produk itu memang seperti itu ya. Jadi kita tujuan pembelajarannya sama ya. Jadi siswa itu bisa menghasilkan produk yang berbeda. Kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan agar murid itu bisa mencapai tujuan pembelajaran yang sama, namun produknya itu beda-beda gitu? Apa sih yang kira-kira bisa dimiliki oleh siswa gitu yang bisa dikenalkan? Ini dah yang produk ya. Kalau tentang konten sih dari awal ya saya ceritakan sedikit ya. Kalau dari awal materi
saya menggunakan ya video, kemudian dari YouTube, kemudian ada PPT itu yang saya share ke muridnya. Murid yang senang audio visual saya langsung berikan video, ada juga link materi juga saya berikan. Kemudian proses juga begitu, saya diajari anak-anak ke masing-masing kelompok, kan saya buka kelompok. Nah, di produk ini saya sudah sih menyiapkan apa namanya, tadi maaf sekolah pertanyaannya Bu. Tadi kan menurut Ibu itu murid itu harus menghasilkan produk yang berbeda. Oh iya, Ya, tapi tujuannya sama gitu. Iya. Nah, apa yang kira-kira Ibu bisa persiapkan gitu? Mau, berarti yang harus saya persiapkan di samping LKM, berarti saya juga harus mempersiapkan kertas manila ya, atau karton. Mungkin juga bisa, misalnya kalau dari spidol ya, maksudnya itu bisa juga anak-anak mengerjakannya di Canva, ya, capcuk kan apalagi sekarang anak ya bisa ya, bisa anak-anak bisa. rasanya ya. Saya belum mencoba, saya akan coba besok seperti itu. Jadi rencana Ibu, Iya. anak-anak bisa menuangkan PPT-nya dalam Iya, bentuk iya. tanpa, Iya, ternyata, bisa iya. juga peta konsep pakai manila, jadi bebas sesuai kemampuannya gitu Iya, ya. ya. Baru saya Wow, bagus sekali Bu rencana Ibu itu. Jadi saya sangat setuju ya, mudah-mudahan itu hasil gitu ya. Jadi kapan kira-kira Ibu mempersiapkan itu semua? mungkin nanti malam Bu, saya yakin saya bisa mempersiapkannya sehingga hari Kamis saya bisa action langsung. Iya, jadi misalnya udah dekat soalnya ya, jadi bisa dipersiapkan nanti malam gitu ya. Baik Bu, saya tunggu cerita baik Ibu. Jadi setelah pendampingan besok ya, mudah-mudahan Ibu berhasil gitu ya. Iya, iya. Terima kasih banyak Ibu. Saya akhirnya mendapat pencerahan. Saya dari kemarin berpikir apa yang harus saya lakukan. Saya bingung. Tapi setelah Ibu memberikan menggali, akhirnya saya mendapatkan ide gitu, seperti itu. Ya, apa kira-kira yang dirasakan sekarang setelah kegiatan? Luar biasa. Saya sangat senang. Saya merasa puas sekarang. Terima kasih banyak Bu Made ya. Ya, sama-sama Bu. Jadi mungkin dari kegiatan coaching ini baru muncul gitu ya, Iya, ide iya. baru Ibu ya. Iya, sebelumnya belum tidak terpikirkan belum benak saya. Saya senang sekali mendengarnya Bu. Jadi Ibu tetap semangat ya. Semoga sukses untuk kegiatan pendampingan besok ya. Oke, demikian kegiatan coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu sukses lagi. Iya, terima kasih ya. Baik, boleh saya instruksi ibu-ibu ya. Jadi saya selaku observer, jadi selama mengamati aktivitas coaching ini saya juga banyak mencatat gitu Bu ya. Jadi pengamatan gitu ya. Mungkin sebelum saya menyampaikan apa yang terlihat tadi di aktivitas coaching ini, mungkin saya akan ke Bu Made dulu selaku seorang coach yang tadi mengcoaching Bu Sri Juli. Jadi Ibu Made, mungkin ini kita ke sesi refleksi Bu ya. Jadi selama aktivitas coaching tadi, apa kira-kira yang Ibu Made rasakan hal-hal yang sudah maksimal ataupun sudah Ibu Made sudah lakukan? Baik Bu Ilya, kalau dari pemikiran saya gitu ya, dari alur cerita yang ada itu sepertinya saya merasa sudah bisa mencakup semuanya gitu, sesuai. Kegiatan coaching ini sudah sesuai dengan alur cerita. Jadi saya sudah menanyakan tujuan, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan, kemudian sudah menanyakan rencana dan tanggung jawabnya kapan akan dilaksanakan gitu. Ya itu sudah. Dan kemudian dari prinsip coaching yang ada itu prinsip kemitraan itu kalau menurut saya sih sudah ya. Mungkin Ibu bisa mengobservasinya seperti apa, nanti menyampaikan hasil observasinya, kemitraan, kemudian proses kreatifnya, kemudian lagi seperti itu. Optimalkan potensi ya. Jadi dari kegiatan coaching itu coaching saya sudah muncul ide-ide barunya gitu ya. Jadi sudah tadinya tidak terpikirkan menjadi sekarang terpikirkan, itu saya rasa sudah mampu sih.
Baik, tadi sudah Bu Made sudah melis ya, jadi ceritanya sudah muncul, jadi untuk prinsip coaching itu juga sudah muncul gitu ya. Baik, terima kasih Bu Made sudah merefleksi ya. Nanti kalau ada hal yang ingin Bu Made nanti tingkatkan lagi, nanti di akhir sesi saya akan tanya. Mungkin sekarang saya selaku observer mungkin akan menyampaikan hal-hal yang saya amati berdasarkan kegiatan praobservasi tadi gitu Bu. Jadi yang terlihat gitu Bu ya selama proses observasi tadi kan Bu Made ingin lebih mengerucutkan di kompetensi terkait mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, saya fokuskan di sini Ibu nggih. Jadi memang pertanyaan-pertanyaan berbobot itu saya sudah garis bawahi juga dari awal. Bu Made memfasilitasi Bu Sri Juli terkait topik yaitu awalnya was-was gitu kan ya. Jadi kenapa was-was? Jadi sudah ada penekanan lagi apa kata kunci yang Bu Made ucapkan untuk menekankan kepada koci lanjutan dari was-was itu apa. Ternyata muncul lagi, saya mau ngajar teks biografi tapi harus ada konten diferensiasi dan terintegrasi dengan KSE-nya tersebut gitu kan. Itu juga sudah mulai mengerucut ke topiknya. Nah, di sana juga sebelum Bu Juli panjang lebar, di sini Bu Made sudah bagus sekali selaku coach mungkin ada sedikit kuasa yaitu mengontrol coach sebelum melebar dengan menanyakan tujuannya gitu ya. Jadi Bu Made sudah memunculkan tujuan apapun dari tujuan itu dari alur tirta tersebut. Apa yang Bu Sri Juli ingin peroleh nih dari aktivitas coaching kita. Jadi sebelum melebar mungkin Bu Sri Juli udah unek-uneknya banyak gitu ya, tapi Bu Made mengingatkan lagi apa yang ingin diperoleh dalam pembicaraan ini. Jadi benar-benar sudah muncul juga. Dan diidentifikasi pun mulai Bu Made sudah banyak sekali. Ini identifikasi yang paling banyak poinnya yang saya catat. Jadi identifikasinya yaitu mungkin kenapa Bu Sri Juli itu merasa masih tidak pede melakukan pembelajaran diferensiasi karena memang katanya LKM-nya yang masih menggunakan LKM gitu kan. Jadi mau tidak muncul diferensiasi produknya. Nah, dari diferensiasi produk itu juga Bu Made muncul gitu. Kira-kira untuk memunculkan produk yang berbeda-beda, ide apa yang bisa digali lagi dari Bu Juli? Ternyata Bu Sri bisa gitu kan, ada Canva, ada Capcut gitu kan, ada PPT, apalagi saya lihat di sini ya. Ada ya kertas Manila juga yang benar-benar peta konsep, peta konsep bukan, saya nggak kebaca di sini. Jadi itu muncul akhirnya. Jadi tidak hanya mentok di LKM, untuk memunculkan produk ini muncul lagi dan sampai di rencana aksi gitu ya. Jadi ini mulai ingin dipersiapkan dalam pembelajaran dan rancangannya pun akan disiapkan di hari Kamis gitu agar bisa segera dieksekusi nanti untuk kegiatan di kelas. Itu sih Bu. Jadi di sini benar-benar Bu Made sudah mencoba benar-benar menggali potensi maksimal dari coaching tersebut. Jadi ini benar-benar langsung bersinggungan dengan konsep dari coaching tersebut. Kemitraannya dapat, walaupun Bu Made dan Bu Sri juga sama-sama pendidik gitu ya, mungkin usia tidak beda jauh, tapi tetap ya tidak ada yang mendominasi, semuanya sama rata. Ini benar-benar saya lihat menunjukkan sikap rendah hati gitu, intinya sama rata, benar-benar profesional saya lihat di sini. Kreatifnya juga apalagi di sini, walaupun Bu Sri gitu ya, mungkin tahapannya bukan di generasi Z ataupun Y gitu ya, tapi Bu Sri juga benar-benar ketika digali oleh Bu Made muncul tuh, ada Capcut, benar-benar ini trending kan Bu. Jadi ibu saya saja mungkin belum tahu aplikasi Capcut gitu. Jadi Bu Sri juga sudah muncul potensi-potensi kreatifnya. Jadi untuk membuat suatu diferensiasi produk yang benar-benar menarik untuk anak-anak. Dan ini juga beririsan untuk memaksimalkan potensinya Bu Sri. Jadi ya udah mulai menyiapkan alat-alat tersebut gitu kan dalam menciptakan diferensiasi produknya. Ini muncul semua sih Bu. Jadi ini bukan pandangan pribadi ya, tapi ini sudah terlihat selama proses coaching tersebut.
Nah, dan indikator keberhasilan tadi ketika di praobservasi Ibu mengatakan jadi agar mendapatkan solusi dari si coach tersebut. Ini juga sudah muncul. Jadi akhirnya Bu Sri yang tadi was-was kayaknya sekarang langsung gas-gas kan Bu ya. Jadi akan langsung membuat rancangan pembelajaran. Ya sekiranya itu Bu Made ya. Jadi semuanya sudah sangat terlihat. Mungkin ini penutup Bu. Jadi satu lagi. Jadi kalau tadi sudah ada hal baik, mungkin sesuatu hal agar lebih sempurna lagi, mungkin Bu Made ke depannya ingin ada hal lainnya lagi yang ingin Ibu kembangkan lagi terkait aktivitas coaching ini. Ya, untuk potensi yang ingin saya lebih kembangkan gitu ya. Mungkin saya harus lebih belajar lagi untuk berkomunikasi secara baik, kemudian lebih meningkatkan tentang bagaimana kemampuan saya menggali potensi coaching itu dengan pertanyaan yang lebih berbobot, mungkin meskipun tadi sudah gitu ya. Jadi harus tetap ditingkatkan lah untuk percaya diri sebagai coach dengan kegiatan coaching itu aja. Ya, jadi mudah-mudahan semakin meningkat lagi skill untuk coachingnya Ibu ya. Jadi nanti dari rekan-rekan sejawat mungkin nanti bisa mendampingi rekan-rekan di lintas profesi gitu ya. Jadi semangat Bu Made dalam mengembangkan coachingnya. Bu Sri juga selamat bekerja. Jadi tetap semangat mencerdaskan anak bangsa. Kiranya demikian untuk proses coaching dan juga observasi. Jadi terima kasih banyak waktunya. Sama-sama. Selamat sore Bu Sri. Selamat sore Bu Made. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu gimana? Baik. Oh ya, Ibu katanya akan ada kegiatan coaching ya hari ini? Iya nih, nunggu Bu Yulia nih. Tadi jam 3:30 mau ini saya, tapi kayaknya masih ngajar di kelas. Mungkin pembinaan. Gitu ya, mungkin kita tunggu nanti dia bisa ngajar ya. Iya, Saya izin Bu mau ada kegiatan observasi. Silakan. Tentang kegiatan coaching Ibu. Silakan. Tapi sebelum itu kita diskusikan dulu rututnya ya. Nanti Iya. bagaimana kegiatan coaching Ibu itu apakah sudah sesuai dengan alur kita? Kemudian bagaimana Ibu sebagai coach itu sudah bisa nggak mengajukan pertanyaan yang berbobot? Kemudian bagaimana coach itu bisa merespon pertanyaan Ibu sehingga muncul ide-ide barunya untuk memperbaikkan potensinya gitu ya. Sebelum itu kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching ini? Dalam kegiatan coaching ini ada 3 hal sebenarnya yang ingin saya kembangkan. Itu yang pertama tentang present, kemudian menilai selectif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan. Baik. Dari ketiga kompetensi itu, kira-kira yang mana yang ingin Ibu kembangkan lebih spesifik? Yang ingin saya kembangkan lebih lanjut sih mengajukan pertanyaan berbobot. Oh iya, nanti saya akan amati sesuai dengan itu ya. Jadi untuk indikator keberhasilan Ibu apa kira-kira? Indikator keberhasilan saya ini, saya ingin coaching saya nanti bisa menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dialami. Ya, baik. Oh ya, ini dia Bu. Ya, selamat siang. Selamat siang, Bu Sri, ada Bu Made Selamat sore juga. ya, selamat sore. Oh iya, ini mohon maaf selamat sore jadinya ya. Selamat sore. Boleh saya izin Iya, ya? silakan Bu Ya. Yulia. Baik, karena Bu Yulia sudah datang, ini kita mulai aja kegiatan coachingnya ya. Silakan. Iya. Saya izin mengamati ya Bu. Oh iya, Yulia, nggak Bu apa-apa Made, ya. dipersilakan Bu. Ada masalah apa nih Bu? Yulia nih tadi dapat telepon saya, kakak saya ada pertemuan juga dengan teman-teman di ruang guru. Iya, kan dari kemarin sore juga sempat saya tanya Bu Sri-nya hari ini ada waktu luang kurang lebih ya 30 menit untuk mendampingi saya gini Bu. Langsung aja deh Bu ya, karena saya butuh solusi segera dari Ibu. Ini Bu, saya kan jadi wali kelas di kelas 12 MIPA 3. Ibu mungkin pernah dengar nama siswa atas nama Pemangkat Masari Ibu yang sering dipanggil Ratna itu. Oh iya ya. Iya. Saya pernah. Iya kan Bu ya, di 3 hari yang lalu Ibu Ratna ini menghubungi saya via WA, terus mengatakan Bu Yulia, Ratna ingin berhenti sekolah itu Bu. Berhenti sekolah Bu ya? Iya. Kok bisa Bu ya? Itu dah Bu, makanya saya banyak informasi saya dapat sampai yang saya terima juga dari pencarian saya pribadi dan juga dari teman-teman. Makanya nanti mungkin sebelum saya berbicara lebih lanjut, saya butuh bantuan Ibu ya untuk mendapatkan
solusi gitu Bu agar Ratna ini tidak putus sekolah. Ya, solusi agar Ratna tidak putus sekolah. Iya. Nah, dari perbincangan kita ini apa yang ingin Ibu harapkan? Itu dah Bu, saya kan punya dapat solusi dah Bu ya, dan juga mungkin lagi satu yaitu setelah mungkin mendapatkan solusi terkait apa permasalahan Ratna ini, saya juga ingin mendapatkan support Bu dari lembaga Ya, untuk nanti mungkin rencana tindak lanjut yang didapatkan dari solusi ini. ya, ya. Terkait Ratna yang putus sekolah, dengan sebelumnya dia sering tidak hadir di sekolah. Mungkin Bu Yulia bisa ceritakan apa yang menyebabkan Ratna ini dari sering tidak hadir di sekolah sampai menyebabkan dia ingin putus sekolah. Nah itu Bu, jadi kita mungkin diambil dari ketidakhadirannya dulu Bu ya. Jadi Ratna ini dimulai dari semester 2 ini sih sebenarnya permasalahannya Semester itu. 2 ya? Iya Bu, jadi dari bulan Januari pertengahan kan Bu nih, jadi Ratna itu mulai terlihat intensitas kehadiran itu menurun Bu. Jadi dari seminggu paling sekali 2 kali dengan alasan sakit atau sesekali kadang alpa kayak gitu kan Bu ya. Saya lihat sebagai wali, oke mungkin masih taraf wajar gitu kan. Nah berlanjut lagi sampai awal Februari gitu kan Bu ya, ini mulai lebih sering lagi dengan alasan yang sama, malah alfanya makin meningkat lagi. Nah yang terparah itu di awal Maret 2 minggu lalu Bu. Jadi 2 minggu lalu itu Ratna itu hampir 1 minggu penuh tidak hadir ke kelas Bu, dan itu tanpa alasan. Nah disitulah saya mulai sebagai wali kelas melihat ada sesuatu hal yang tidak beres pada Ratna ini. Iya, tidak beres ya. Sebelumnya bagaimana si Ratna ini? Apakah dari awal masuk sudah begini atau baru-baru ini? Baru-baru ini Bu. Nah mungkin tadi Ibu nanya tidak beres gitu kan. Saya juga merasa ini tidak beres Bu. Nah saya coba lagi gali lebih dalam lagi, apa kira-kira yang menyebabkan Ratna ini semakin intens tidak hadir gitu kan. Saya tanya dulu dari teman-teman gitu kan yang satu desa dengan Ratna. Nah temannya tanya gitu umpamanya, oh ternyata Ratna itu orang lagi ngasuh adiknya di rumah kayak gitu kan Bu. Nah itu lagi Ngasuh adik? Iya. Kok bisa dia ngasuh adik, ibunya, bapaknya gimana? Nah itu jadi pertanyaan saya, kok bisa Ratna yang ngasuh adiknya gitu, orang tuanya kemana? Nah ini juga kekurangan saya mungkin sebagai wali kelas Bu, tidak tahu menahu dengan pasti kondisi anak bimbingan saya. Ternyata setelah saya gali, Ratna itu ibunya, mohon maaf ibu sudah meninggal 4 bulan yang lalu gitu, karena mah akut Ibu. Jadi Ratna yang mau tidak mau katanya menjaga adiknya. Itu ya, Ratna menjaga adik, bapaknya kerja. Bapaknya kerja sebagai buruh gitu kan Bu. Nah tambah lagi Ratna itu mungkin karena ekonomi yang saya lihat, Ratna itu sembari jaga adik di rumah, Ratna itu juga disuruh atau mungkin diminta oleh bapaknya untuk mencari tambahan penghasilan. Jadi dia di rumah itu sambil jahit canang juga Ibu. Ratna ini bapaknya atau ibunya tidak punya keluarga? Apakah hanya tinggal sendiri aja? Iya, sebenarnya ada Bu, gitu kan Bu ya. Saya cepat tanya gitu Bu ya. Jadi ada sebenarnya keluarganya dari bapak yang mungkin agak ya lumayan dekat lah, mungkin 1-2 kilo tempatnya dari rumah Ratna. Tapi kata tetangga dan juga teman-teman juga hubungannya tidak bagus. Tidak bagus. Oke Bu. Setelah menyimak penjelasan Ibu, Ratna yang putus sekolah, kemudian bapaknya yang bekerja, karena ibunya yang meninggal dan tidak punya keluarga yang empati pada dia. Sebagai wali kelas dalam kurun waktu 2 bulan ini, apa yang sudah Ibu lakukan? Nah ini tuh Bu, jadi sebenarnya kalau dicari mungkin saya 2 bulan ini juga antara saya sudah maksimal atau belum, mungkin nanti Ibu bisa nilai saya. Jadi dari 2 bulan itu, dari ketidakhadiran Ratna hampir seminggu sekali itu ada tidak hadir, itu saya sudah mulai mencatat. Yang kedua itu saya tanya-tanya juga ke teman-teman sekelas dan juga yang dekat dengan desa, makanya informasi sedikit itu mulai masuk. Terus saya juga sudah hubungi anaknya secara langsung untuk motivasi, yuk hadir nak, kayak gitu kan, pasti bisa, kayak gitu kan.
tapi selalu anaknya bilang saya kerja Bu sambil ngasuh adik gitu, kasihan adiknya. Nah sampai Bu, jadi seminggu yang lalu nikah kan Ratna 1 minggu tidak hadir, jadi saya sudah putuskan turun sendiri, saya langsung kunjungi Ratna ke rumahnya. Itu saya dadakan di sana karena sore hari kebetulan juga langsung ketemu bapaknya. Saya kira saya datang langsung ke rumahnya Ratna dan bertemu langsung dengan bapaknya, responnya akan positif. Malah negatif Bu, bapaknya marah-marah ke saya. Begitu Bu ya. Nggih. Padahal ibu sudah sangat intens ya membimbing anak ini, ya sudah menghubungi via WA, kemudian menghubungi orang tua, bahkan hadir ke rumahnya. Tapi bapaknya malah responnya tidak bagus Bu ya. Kalau boleh saya tahu, marah-marah seperti apa tuh bapaknya? Nah itu dah Bu, jadi kalau saya ulang lagi kutip kata-kata bapaknya, marah-marahnya itu lebih ke apa ya, ya ibu datang minta anak saya kembali ke sekolah kayak gitu. Apakah ibu tahu kondisi keluarga saya seperti apa secara real gitu kan. Jadi lebih ke hak ekonomi sih Bu. Jadi sampai bapaknya ngomong ibu memang bisa membantu biaya hidup saya atau keluarga saya sehari-hari kalau umpamanya anak saya bisa kembali ke sekolah. Itu sih Bu. Jadi sebenarnya Ratna ini menjadi bagian dari tulang punggung keluarga Lebih ke masalah ekonomi Bu ya. Iya. Ya. Nah, dari cerita Bu tadi, saya sudah begitu menangkap bahwa ini seperti itu masalahnya. Kira-kira Ibu butuh dukungan apa dari lembaga? Wah ini ya Bu, jadi kenapa saya juga ingin kayak mengejar-ngejar Bu Sri di tengah kesibukan Ibu gitu Bu ya. Jadi saya sebenarnya jika ingin mencari bantuan, memang saya harus kembali ke sekolah karena akan memiliki pihak yang memiliki power yang lebih kuat lagi untuk mengajak Ratna ini kembali ke sekolah. Jadi saya berencana meminta bantuan mungkin guru BK seperti itu Ibu, dan juga mungkin wakas kesiswaan untuk ikut serta dalam menyelesaikan kasus ini Ibu. Untuk hal tersebut mungkin ada langkah yang harus Ibu lakukan? Iya betul sekali Ibu, karena saya kan ada beberapa hal yang sudah saya lakukan seperti itu Bu ya. Jadi saya berpikir lagi mungkin hal-hal yang saya lakukan kemarin itu kurang matang gitu kan Bu ya. Jadi dengan sekarang saya langsung membicarakan hal ini kepada pihak sekolah, saya itu punya sedikit ide Ibu, mungkin karena pengalamannya kemarin saya ajak bapaknya Ratna untuk negosiasi gitu kan, untuk rembuk di sekolah, beliau sama sekali tidak mau gitu kan. Jadi mau tidak mau dalam kurun waktu dekat gitu Bu ya, jadi kita harus kembali lagi mendatangi rumahnya Ratna, bertemu dengan orang tuanya gitu Bu. Karena kalau saya pribadi sepertinya powernya kurang gitu, dan mungkin anaknya pun saya Ratna ini sangat bagus sekali Bu. Iya, kalau Ibu ingat mungkin lembaga juga tahu Ratna kan berprestasi. Oh iya? Masih ingat, iya. Lupa saya dengan Ratna ini, karena kita banyak sekali Bu, makanya. siapa sih yang sudah pernah Ratna ini sembako untuk sekolah? Ini juga mungkin yang belum saya sampaikan kemarin ke bapaknya Ratna gitu kan, bahwa anaknya juga sangat berprestasi. Satu kan dia selalu juara kelas Ibu kan, walaupun tidak juara umum di MIPA 3. Yang kedua itu Ratna potensi bahasanya bagus sekali. Dan kalau Ibu ingat juga akhir tahun kemarin kan ada kampus dari OTC itu ingin menawarkan beasiswa ke Ratna kan Bu, jadi di kampus pariwisata, karena dilihat potensinya Ratna bagus sekali di bahasa. Itu sih Bu, jadi langkah saya ya kembali mengajak sekolah hadir ke sana dan memberikan pencerahan kepada bapaknya bahwa anaknya ini sayang sekali kalau umpamanya putus sekolah di detik-detik terakhir masa-masa sekolahnya Bu. Potensi bahasanya bagus, juga juara kelas. Mungkin Ibu punya langkah lebih jauh lagi agar bisa kita bernegosiasi dengan bapaknya Ratna? Apalagi Bu ya, mungkin
ada tawaran tambah satu lagi beasiswa sepertinya kan Bu ya. Ya karena jujur saja Bu, saya juga kemarin sempat ditanya oleh Pak Wisnu kan sebagai apa namanya salah satu staf dari OTC tersebut gitu kan, menanyakan kemajuannya apakah Ratna tetap saya ingin tetap apa ya lanjut di OTC, karena kalau umpamanya lanjut kemungkinan beasiswanya ini kan semakin besar peluangnya, tapi kalau umpamanya hal ini terjadi putus sekolahnya kan susah Ibu. Jadi beasiswanya pun Ratna itu diberikan yang akan full beasiswa kan Bu selama 2 tahun ya, dan langsung bekerja apalagi Bu, itu benar-benar peluang besar sekali sih. Jadi kita harus tetap mempertahankan ini. Tadi Bu mengatakan ingin mengajak kemahasiswaan juga guru BK. Nah, kapan kira-kira Ibu ingin menemui beliau-beliau itu? Segera Bu, ini kan sekarang sudah hari Kamis. Kalau besok mungkin karena kita masih ada rapat persiapan kan juga Bu ya untuk apa P5, dan juga saya lihat Sabtu sih Bu, karena juga kalau dilihat kemarin katanya bapaknya Ratna itu kalau Sabtu dia off katanya kerja di Lele, jadi kita Sabtu pagi mungkin ke sana Bu ya, dan mungkin ada waktu ya Bu ya, karena saya pengen Ratna ini kembali segera Bu, gitu minggu depan sudah hadir ke kelas kayak gitu. Bagus sekali, saya setuju dengan rencana Ibu. Oke, saya tunggu. Kita selanjutnya. Berarti kita, karena Ibu 2 hari lagi akan mengunjungi ke rumahnya bersama guru BK dan rekan siswa. Oke, saya senang dan semangat untuk Ibu ya. Ibu sudah luar biasa. Terus semangat Bu ya. Terima kasih banyak Ibu sudah apa namanya memfasilitasi saya. Jadi saya akan apa namanya segera apa namanya menjalankan langkah-langkah ini, dari mohon dukungannya, mudah-mudahan 2 hari hasilnya bisa sesuai harapan. Terima kasih banyak. Sebelum lanjut, gimana perasaan Ibu sekarang? Lebih plong sih Bu, gitu Bu, karena kemarin saya sendiri mumet kan Bu, karena belum disampaikan kepada siapa-siapa, walaupun siswa pada umumnya sudah tahu, tapi mereka juga sama kan, mereka anak-anak, jadi belum tahu harus dibawa kemana masalah ini. Jadi saya sudah bicara dengan Ibu, ya bisa berbagi ya, apalagi berbagi, ada support sekolah gitu ya. kan, jadi akan apa yang lebih optimis saya Ibu, anak ini bisa kembali lagi. Oke, sip. Ya. Saya tunggu langkah Ibu selanjutnya Bu ya. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama Bu. Oke, sudah waktunya ini. Ya. Kita harus segera pulang rasanya ya. Oke Ibu, terima kasih. Mungkin saya pamit undur diri Ibu ya. Jadi mungkin boleh dengan Bu Madi dilanjutkan. Terima kasih banyak Bu Madi. Saya juga pamit undur diri. Ya Bu, saya pamit. Baik Bu Sri, dari kegiatan coaching tadi itu kira-kira apa yang sudah baik menurut Ibu, atau indikator yang tercapai yang sudah diinginkan itu yang sudah sesuai yang seperti apa? Ya, dari hasil coaching saya dengan Ibu Julia tadi, saya merasakan saya sudah melaksanakan coaching sesuai alur-kita. Saya sudah membuatkan tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian dengan rencana aksi sampai dengan tanggung jawab. Saya pikir sudah baik. Dan juga, saya juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menggali ide-ide potensi dari coaching, sehingga dia bisa mengemukakan solusinya sendiri. Dari hasil pengamatan saya juga, saya sudah melihat Ibu sebagai coach itu yang sudah mampu melakukan coaching dengan sesuai dengan alur cerita. Jadi sudah ada tujuan, Ibu sudah menanyakan tujuan coaching itu, kemudian sudah mengidentifikasi, sudah menanyakan rencana tindak lanjut, kemudian sudah apa namanya tanggung jawabnya juga sudah ya. Jadi saya lihat di sana Ibu menanyakan kenapa tidak hadir gitu ya, atau apa alasannya ya tidak hadir itu. Oke, sudah identifikasi, sudah hasil ya, tujuannya juga sebenarnya sudah. Kemudian apa rencana Ibu sudah menanyakan, kemudian coachingnya menjawab itu dengan akan mengunjungi rumahnya ya. Kemudian ternyata di sana dapat bapaknya marah-marah gitu ya, dan Ibu menanyakan kenapa bisa demikian ya. Jadi seperti apa marah-marahnya gitu. Seperti itu. Jadi Ibu juga sudah menanyakan kapan kira-kira sudah ya dukungan apa juga yang diperlukan dari sekolah itu ya. Jadi sudah bagus sekali Bu, dari hasil pengamatan saya juga Ibu sudah mampu menerapkan prinsip coaching, di mana itu Ibu prinsip kemitraan Ibu dengan coaching itu tidak artinya sejajar lah, tidak memposisikan Ibu sebagai senior gitu ya. Kemudian sudah proses kreatif itu pembicaraan berjalan sudah mengarah, kemudian sudah mampu pertanyaan-pertanyaan Ibu itu sudah mampu memicu
proses berpikir dari coaching itu, jadi kreatif muncul, kemudian memaksimalkan potensi coaching juga sudah gitu ya, di kelas penerapan saya sudah bagus sekali Bu. Nah, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching? Berdasarkan hasil coaching tadi, sepertinya saya harus meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Bagaimana berkomunikasi yang efektif, yang lebih mengarah kepada mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Itu yang ingin saya tingkatkan. Baik. Semangat terus Bu ya. Jadi mungkin itu saja hasil observasi saya hari ini. Jadi terima kasih Ibu sudah mengizinkan saya mengobservasi kegiatan coaching Ibu. Terima kasih. Ya, tetap semangat dalam belajar mendalami kompetensi coaching ya. Jadi semoga Ibu sukses. Terima kasih. Ya. Selamat siang Bu Yulia. Selamat siang Bu Sri. Selamat siang juga Bu Made. Ya. Apa kabar nih? Baik. Saya baik Bu Oke. Sri. Sehat semua ya. Yes, astagfirullah. Mohon izin nih ya, ibu berdua kan akan mengadakan coaching ya. Ibu Yulia sebagai coach dan Bu Made sebagai coaching. Oke, saya mau nanya langsung kepada Bu Yulia sebagai coach ya. Silakan Ibu. Belum melakukan coaching Bu ya, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama, kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Jadi, apakah dalam coaching nanti Ibu sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian, bagaimana nanti Ibu bisa memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching, dan bagaimana merespon pertanyaan, kemudian coach bisa merespon pertanyaan dari coach di sana. Kemudian jangan lupa nanti disesuaikan dengan konsep kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik ya Bu ya. Kemudian pertanyaan pertama yang saya ajukan, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching ini? Oke, jadi terkait kompetensi yang ingin saya kembangkan, mungkin itu akan sangat masuk di mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ini juga agak bersinergi dengan prinsip coaching, yaitu proses kreatif dan juga mengoptimalkan potensi. Jadi dengan mengajukan pertanyaan berbobot itu saya menggali secara mendalam potensi-potensi yang dimiliki oleh seorang coach tersebut, dan juga pastinya dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh seorang coach, nantinya saya harapkan coach itu bisa memetakan aset-aset yang bisa mensupport coach tersebut dalam menjalankan rencana aksinya seperti itu. Ya. Nah, kemudian apa indikator keberhasilan yang ingin dicapai dari kegiatan coaching ini? Ya, pastinya kalau umpamanya nanti coaching saya dengan Bu Made ini adalah berbasis masalah, ya Astungkare nanti kita akan menemukan, bukan kita ya, nanti coach akan menemukan solusi terkait permasalahannya. Jadi andaikan pun nanti tidak mendapatkan solusi, minimal coach saya itu sedikit tercerahkan dan sedikit ada harapan ke depannya dari proses coaching saya nanti ini. Oke, bagus. Saya menyimak dulu ya. Silakan lanjutkan coachingnya. Terima kasih Bu Sri. Selamat siang Yulia. Selamat siang Bu Made. Gimana kabarnya hari ini? Astungkare, Kak baik Ibu. Ibu lagi sibuk nggak ya? Astungkare aman sih Bu. Jadi kegiatannya udah saya kesampingkan karena sudah saya spare waktu saya untuk mendampingi Bu Made hari ini. Terima kasih Bu Yulia. Gini Bu, saya ingin bercerita sedikit. Saya ada masalah sedikit tentang siswa kelalaian saya yang bernama Widi. Itu anak ini itu jarang masuk sekolah. Oke, Widi itu Bu ya, di keluarganya Bu Made Di di Sultan. Nah, mungkin sebelum saya dengar cerita Bu Made lebih lanjut gitu Bu ya. Jadi kita nanti ngobrol nih kurang lebih ya 30 menitan lah Bu ya. Apa harapan Bu Made dari obrolan kita hari ini? Ya saya sih kemarin tuh menurut saya ada ketemu gitu. Harapan saya dengan berbincang dengan Yulia itu saya akan mendapatkan solusi lah dari permasalahan ini, bagaimana murid ini biar mau ke sekolah,
Hanya nanggung sekali Bu sudah kelas 12, ini sudah mau ujian. Iya. Ya, jadi saya ingin dapat solusi ya dari permasalahan itu supaya siswa itu rajin lagi ke sekolah. Oke, jadi mendapatkan solusi karena siswa ini si Widi sudah kelas 12 Bu ya. Oke, mungkin saya perlu ingin tahu lebih mendalam lagi. Bolehlah Bu Made bisa ceritakan pengalaman Bu Made terkait apa namanya Widi ini? Begini Bu ya, menurut saya itu namanya Widi Sungkupu. Ya, dia dari Bengkulu. Ini jarang ke sekolah gitu ya. Kemudian sudah pernah sih saya panggil institusi, kemudian saya tanyakan kenapa begitu gitu ya. Tapi siswanya dia sebenarnya dia orangnya agak tertutup, jadi tidak mau menyampaikan permasalahan seperti apa gitu ya. Jadi saya berusaha menggali informasi sih dari teman-temannya gitu ya. Ternyata ada salah satu teman yang dari satu kampung dengan dia itu menyampaikan bahwa dia itu ada masalah dengan keluarga, terutama dengan orang tua. Itu bisa dibilang dia itu udah tidak dihiraukan lagi oleh orang tuanya. Tidak dihiraukan. Ya. Oke, oke. Bisa dilanjutkan Bu Made? Itu dan sekarang saya dengar itu ceritanya dia tinggal bersama neneknya, tidak lagi tinggal bersama orang tua gitu ya. Nah, menurut info sih dari teman-temannya itu dia itu sering dibanding-bandingkan gitu ya, sama kakaknya. Dia kan punya saudara. Makanya dulu di sini juga sekolah. Memang yang sekolah saya sih orangnya rajin, gitu. Rajin, kemudian dia ikut OSIS, kemudian dia tidak pernah lah Bu masalah seperti itu. Mungkin di rumahnya juga seperti itu, sehingga orang tuanya itu merasa anaknya itu sudah diatur, sehingga dia mungkin ya kurang sabar lah dalam membina anaknya gitu ya, sehingga dia bisa dibilang ya hampir tidak dihiraukan lah, silakan tinggal sama nenek kayak gitu. Oke, baik Bu Made mungkin sudah lumayan panjang ya dari jarang sekolah, terus Widi ini katanya tidak dihiraukan, tinggal sama nenek, sering dibanding-bandingkan. Ini juga apa namanya ada banyak informasi yang saya tangkap dari cerita Bu Made gitu ya. Nah ini Ibu kan sudah jadi orang tua kan Ibu ya Bu Made kan ya. Nah Bu Made nih kalau umpamanya menjadi seorang orang tua gitu ya, punya anak gitu kan lebih daripada satu, bagaimana sih menurut pandangan Bu Made agar menjadi orang tua yang adil gitu, supaya tidak membanding-bandingkan anak yang satu dengan anak yang lainnya? Bagaimana nih konsep bagi Bu Made? Ya kalau menurut saya sih kebetulan saya juga tiga gitu ya, dan nggak mungkin lah anak itu sama semua gitu ya, pasti ada yang memiliki kelebihan, ada yang memiliki kekurangan gitu ya. Karena saya ya lumayan hiperaktif ya. Kalau menurut saya anak satu dengan anak lain itu kemampuannya beda-beda dia, jadi punya potensi yang berbeda. Kita nggak bisa memaksakan dia harus sama semuanya gitu. Jadi kita harus kalau menurut saya itu harus tidak boleh membandingkan, intinya itu, apalagi anak remaja seperti itu pasti kesel kalau dibanding-bandingkan, dan dia pasti punya kelebihan tersendiri. Nah, ada yang punya kelebihan, ada yang punya kelemahan. Kita harus bisa menghargai itu atau mengarahkan apa sih yang menjadi potensi terbaik dia itu supaya menjadi lebih gitu, muncul gitu ya. Jadi jangan mengangkat kekurangannya gitu sehingga dia nanti merasa kesal. Itu sih menurut saya. Oke Bu, jadi memang apa ya, setiap anak itu berbeda gitu saya yang tangkap ya. Jadi potensinya itu pun juga berbeda gitu kan. Jadi Bisa disama-samakan. nggak bisa disama-samakan. Jadi ya itu. Jadi nah nanti ini Bu ya. Jadi Ibu kan sebagai walinya dari Widi ini kan. Jadi Ibu juga tahu bagaimana konsep parenting yang bagus gitu ya menurut versi Bu Widi, Bu Made sendiri gitu kan. Nah menurut Ibu nih, kira-kira apa yang bisa Bu Made lakukan agar bisa membuat Widi ini ya mau lebih rajin lagi datang ke sekolah Bu, terlepas dari permasalahan keluarga seperti itu? Itu saya ada rencana ya, ingin mengunjungi orang tua rumahnya gitu ya. Jadi mungkin dengan pertemuan dengan orang tuanya bisa memberikan pemahaman sebagai orang tua modern lah, seperti sekarang nggak bisa seperti dulu kita dipaksakan sama semua gitu, nggak bisa ya. Mudah-mudahan nanti saya bisa mendapat solusi. Rencana saya mau mengunjungi ke rumahnya dulu, berbicara dengan hati-hati dengan orang tuanya Widi supaya
kita sama-sama lah menjaga anaknya biar tidak dibandingkan, jadi bisa menghargai apa kelebihannya. Itu sih rencana saya. Nah itu ya, jadi ibu ada rencana untuk mengunjungi gitu kan ya. Nah untuk mengunjungi ini kan ada persiapan pastinya Bu ya. Nah Bu Made apa nih yang kira-kira perlu dipersiapkan untuk ya bertandang langsung ke rumahnya Widi ini? Ya betul Bu. Saya perlu dukungan dari sekolah. Jadi mungkin dari BK terutama ya, karena kan ada yang menangani kasus BK kelas 12 itu kan. Ya, saya rencananya melapor ke BK dulu, kemudian berkoordinasi dengan guru BK kelas 12. Kemudian kalau bisa salah satu guru BK itu menemani saya untuk berkunjung ke rumah Widi. Mungkin dengan kita datang bersama gitu ya, kemudian memberikan pengertian kepada orang tuanya Widi itu, mungkin orang tuanya bisa menjadi lebih baik dan bisa membina anaknya secara baik-baik, tidak dengan kekerasan, tidak dengan membandingkan itu, supaya harapan saya Widi itu bisa berubah menjadi lebih baik, bisa bersama lagi dengan rajin, mengikuti ujian, biar bisa lulus lah itu. Jadi ibu membutuhkan dukungan dari guru BK. Ya. Kalau boleh tahu guru BK kelas 12 diampu siapa Bu ya? Pak Seken. Oh Pak Seken ya. Jadi nanti ibu bisa berkolaborasi ya dengan Pak Seken ini. Iya, oke. Nah bagus sekali nih idenya Bu. Nah ini dari ibu tadi menyampaikan ada tahap berkunjung, persiapannya ya pasti mengajak guru BK ya Pak Seken jadi untuk mengedukasi keluarganya Widi ini gitu. Ini kira-kira kapan nih Ibu bisa ketemu dengan guru BK si Pak Seken ini nih? Ya besok mungkin rencananya saya akan langsung karena kebetulan hari ini pasukannya nggak masuk. Oh izin ya, dia masih izin ya. Oke. Acara jadi besok saya rencana ke BK dengan Pak Seken, kemudian kalau bisa mungkin besok langsung lah berkunjung ke rumahnya Widi yang mudah tidak hujan gitu ya. Iya mudah-mudahan ya. Tidak ada hujan. Supaya cepat lah masalahnya selesai karena hujan udah dekat juga. Ya itu ya, jadi bagus sekali nanti besok ketemu Pak Seken. Jadi ya saya lihat ya Ibu sudah mulai mengikuti prosedur terkait penanganan murid bermasalah ya yang ada di sekolah ini. Nah jadi Ibu nanti setelah mengunjungi orang tua Widi nanti bersama guru BK. Nah kira-kira nanti nih setelah ada kunjungan Ibu apa ada rencana tindak lanjut terhadap anak-anak ini sehingga mereka itu menyadari kesalahannya dan mau berubah ke arah yang lebih positif dan ya intinya enggan lah untuk mengulangi hal yang serupa lagi ke depannya. Ya itu kan setelah berkunjung nanti ke rumahnya, harapan saya kan jadi mau ke sekolah lagi, jadi rajin lah ke sekolah. Kemudian rencana saya akan memantau, jadi setiap hari itu walaupun saya tidak bisa ke kelas, mungkin saya minta laporan dari sekretaris yang bisa disampaikan ke WA mungkin. Kemudian saya akan pantau dia setiap hari apakah dia sudah rajin, supaya dia merasa lebih diperhatikan lah, karena mungkin dia itu merasa kurang diperhatikan. Semua orang tua kan mungkin merasa orang tuanya lebih perhatian sama kakaknya. Dan saya akan berusaha menjadi orang tua yang baik di sekolah, memperhatikannya setiap hari sudah sekolah atau tidak, sudah mengerjakan tugas atau sudah menyusul ulangan dan lain sebagainya. Itu mungkin hal yang bisa saya lakukan supaya dia merasa lebih diperhatikan dan lebih rajin di sekolah. Wah bagus sekali ya, jadi Ibu ini sudah sudah menjadi seorang pendidik, di balik kelas pun Ibu juga dedikasinya juga terlihat di sini. Nah, mungkin kita sudah mulai di ujung pembicaraan kita ya Bu Made ya. Jadi ini sudah mulai mengerucut ke akhir sesi gitu ya. Ya sudah bagus sekali ya Bu Made ya. Jadi tadi dari mulai Ibu mengidentifikasi, jadi mulai ada langkah-langkah yang Bu Made rancang bersama berkolaborasi dengan Pak Seken selaku guru BK dan juga akan memantau lagi anak-anak ini gitu kan Bu ya. Nah ini kayaknya sudah mulai di penghujung ini Bu. Jadi gimana perasaannya nih Bu dari awal sampai sekarang nih? Ada perubahan nggak Bu? Ya saya merasa lebih lega gitu lah. Jadi setelah berbincang dengan Bu Yulia ternyata itu ide yang tadi tak terpikirkan itu keluar gitu ya. Saya merasa lebih pede aja untuk bisa mendatangi rumahnya Widi, untuk bertemu dengan berbeka, mendampingi saya mudah-mudahan rencana saya berhasil gitu ya. Jadi saya merasa senang lah, jadi lebih lega. Kemarin itu masih kepikiran terus gimana caranya biar anaknya ke sekolah gitu ya. Ya, jadi saya juga berharap demikian Bu ya. Jadi teman tetap semangat Bu Made. Ya, mungkin terima ini kasih, ya. Ya, jadi Widi ini mudah-mudahan bisa kembali rajin
kembali hadir ke sekolah dan orang tuanya pun kena dampak positif dari kedatangan ibu dan juga guru BK nantinya, dan tidak ada lagi widi-widi lainnya yang ada di kelas ibu dan juga di sekolah ini. Jadi semangat Bu Made, saya tunggu kabar positifnya terkait penanganan dari Widi ini. Terima kasih Bu sudah mendengarkan curhat saya. Sama-sama Bu Made, sudah menjadi tugas saya juga. Oke, terima kasih Bu Made ya. Selamat siang. Ibu Yulia dan Bu Made sudah melaksanakan coaching dengan sangat baik. Saya sebagai observer, jadi sudah terlihat seperti itu, sudah sangat baik. Suasana yang dibangun dalam percakapan juga rileks ya. Coach juga sudah present, kemudian menyimak secara aktif sampai memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Alurnya juga sudah sesuai, jadi sudah menggunakan alur pulsa. Saya lihat di sini dari tujuan, ya, karena tadi saya menyimak tujuan yang dicapai untuk mendapatkan solusi terkait siswa yang bermasalah yang malas datang ke sekolah. Kemudian identifikasi masalah di sini, hal yang menjadi penyebab anak malas sekolah sudah disampaikan oleh coach, kemudian coach juga sudah berkali-kali menyampaikan kata kunci, kemudian menanyakan pertanyaan berbobot kepada coaching. Di rencana aksi juga saya lihat sudah menggali rencana apa yang ingin disampaikan yang akan dilakukan oleh coaching terkait persiapan terhadap anak yang bermasalah ini. Selanjutnya di sini menanyakan tanggung jawab dari coaching. Kemudian rencana tindak lanjut setelah melakukan kunjungan rumah dengan guru BK terhadap anak yang bermasalah ini. Di sini juga sudah terlihat kemitraan, kemudian proses kreatif, sampai pada memaksimalkan potensi. Kemudian ada pertanyaan saya di sini, apa yang Ibu rasa sudah maksimal yang Ibu lakukan dalam kegiatan coaching tadi? Oke, yang benar-benar saya rasakan mungkin yang menjadi praktik baik saya, aktivitas saya dengan Bu Made itu adalah jadi saya berusaha untuk menangkap kata kunci, karena saya seperti di praobservasi saya sampaikan tadi, yaitu saya ingin meningkatkan proses kreatif, yaitu proses kreatif dari coach saya. Jadi saya berusaha sekali dalam menggali potensi coach itu dengan menggali kata kunci yang bisa saya memperdalam lagi terkait informasi yang coach miliki. Jadi saya terus menggiring sampai coach tersebut memiliki solusi dari dirinya sendiri terhadap permasalahan dirinya sendiri juga itu. Oke ya. Pertanyaan kedua Bu ya. Dari kegiatan coaching tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Bu kembangkan? Ya, jadi saya juga merasa belum sempurna sebagai seorang coach ya Bu Sri. Jadi mungkin kompetensi-kompetensi tadi yang saya bilang proses kreatif, apalagi presensi, kehadiran penuh, terus mengoptimalkan potensi coaching, mungkin itu tetap juga akan saya tingkatkan lagi. Tapi kalau saya ingin benar-benar merefleksi diri saya masih sangat lemah di bagian, mungkin saya ada catatan Ibu ya. Jadi saya masih sangat lemah dalam proses mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kenapa? Karena mungkin permasalahan setiap coach itu berbeda-beda. Mungkin kebetulan kalau saya dengan Bu Made, mungkin karena sesama pendidik agak bisa menyelami. Nanti kalau kedepannya saya bertemu dengan berbeda profesi, pasti saya akan butuh potensi ataupun kompetensi yang lainnya terkait profesionalisme dari coach saya. Jadi itu sih Bu yang kiranya yang akan ingin saya tingkatkan lagi, dan mungkin harus lebih sering lagi berlatih terkait coaching ini. Mungkin ada rencana lanjut dari kegiatan coaching tadi dari Ibu, mungkin bagaimana selanjutnya?
Ya, lebih banyak berlatih Ibu, lebih banyak berlatih dan juga mungkin mencari inspirasi dari teman-teman yang melakukan praktek coaching juga. Oke, luar biasa Bu Yuli ya. Gitu, sama-sama. Oke, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih sudah mengizinkan saya untuk mengobservasi ibu-ibu berdua. Sama-sama. Oke, selamat dan sukses selalu. Mari kita sama-sama belajar. Oke, silakan. Terima kasih sekali lagi. Dan selamat siang. Selamat siang Ibu. Siang.